munggah lawu kae coba. Jalan lah yo wis kuwi berarti kan. Ya tau munggah sih kuat munggah lawu. Nyatane tekan dhuwur lho. Ayo. Yuk. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami Porto Mangon. Hari ini kita mengunjungi lagi pertapaan Kendali Sodo yang berada di wilayah Sukawidi. Jadi sudah ketiga kalinya ini kita kesini. Banter kamu. Tadi sing kerjane iki, Mas. Hah? Semuanya metu kabeh. Hari ini kita ingin melihat kondisi terakhir dari situs Kendali Sodo yang saat ini dibersihkan alang-alangnya atau tumbuhan-tumbuhan liarnya. Hari ini dibahpati, dibersihkan sehingga biar nampak bentuk dari situs pertapaan Kendali Sodonya. Yuk kita lanjutkan. Hari ini kita berkunjung di sini bersama Mas Joko Noveri dan Pak Sutekno. Sik, Mas. Untuk melihat tadi kondisi terakhir dari situs pertapaan Kendali Sodo. Neng Arab. Ke jalan. Kayak gua masih. Kayak anu. Kayak anu ayo coba. Ayo. Bisa delok. Bisa didelok sik. Jarene ning ndi recone, Mas? Bisa digoleki. Kurang. Saya jalannya ini. Hah? Undangannya di sini. Maksudnya undang-undangan ini kok kene iki awale? Cerita rakyat. Bisa kok kene iki? Seteluk Mas Jurun. Kita. Awas hati-hati. Hati-hati. Boleh kelan, Mbak. Mbak, kelan. Tangannya nyokol apa kok? Di sini informasi terakhir adanya sebuah arca, tetapi saat ini arcanya sudah tidak ada lagi. Tak pikir kayak gua. Duduk gua. Situs pertapaan Kendali Sodo ini jaraknya kalau dari pemukiman penduduk mungkin sekitar 10 km ya. Kita bisa menaiki kendaraan, akan tapi jalannya juga ekstrim, menanjak lalu menurun, dan posisinya jalannya masih makadam. Nanti setelah sampai pos kita harus berjalan kaki, itu sekitar jaraknya mungkin sekitar 3 sampai 4 kilometeran lah. Kita akan melewati pinggir sungai ya. Dan kita sampai ini di tangga pertama ya. Sini modelnya adalah tangga, lalu bidang datar, tangga, bidang datar, tangga, bidang datar. Terdapat 4 bidang datar atau 4 teras ya. Nah, jadi dilihat dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan adalah pemujaan dengan berkonsep punden berundak, yang kalau kita lihat arah hadapnya adalah orientasinya di puncak Gunung Lawu. Nah, di sini selain terdapat situs Kendali Sodo di wilayah Lawu Tengah yang berada di Kecamatan Panekan Magetan ini, masih terdapat 2 situs yang konsepnya sama, yaitu punden berundak. Itu berada di wilayah Bedagung yang posisinya juga berdekatan dengan situs ini, sehingga dalam satu kawasan ini terdapat 3 situs yang konsepnya sama, yaitu pemujaan model punden berundak. Dan di wilayah
situs Kendali Soto ini banyak ditemukan lumpang-lumpang batu. Dengan banyaknya sebaran lumpang batu, ini bisa mengidentifikasikan bahwa di wilayah ini dulunya juga terdapat pemukiman ya, pemukiman dari para pertapa ataupun para resi, atau biasa disebut dengan istilah wanasrama ya. Sehingga situs Kendali Soto ini posisinya adalah pemujaan di dalam kawasan Kadewa Guruan atau kawasan Karasian. Nah, di dalam Kadewa Guruan ini kan pastinya terdapat berbagai unsur, yaitu unsur keagamaan, pemukiman, sekaligus juga tempat pertapaan, lalu peribadatan dan atau pemujaan ya, dan merupakan juga pusat dari pendidikan keagamaan. Lalu selain itu di wilayah Kadewa Guruan atau Mandala konon juga banyak menghasilkan karya-karya sastra Jawa atau naskah-naskah kuno ya, seperti halnya Nagarakertagama, lalu Tantu Panggelaran dan lain sebagainya. Jadi masih banyak naskah-naskah kuno itu yang dulunya dihasilkan dari wilayah Kadewa Guruan atau wilayah Mandala. Di sekitar 80-an nih. 18 hutan terus masih tahu. Berarti ini lagi leren teko masjid parkir. Paling nggak 10 menit langsung hujan. Kariki ya. Berarti sini jelas ya. Di sini terdapat banyak umpak. Ada yang beragam hias, ada yang polos, dan juga tadi nampaknya juga ada temuan baru yang seperti tiang batu. Lalu di sini sudah jelas ya, di sini adalah kawasan sebuah wilayah Kadewa Guruan, yang di dalam wilayah Kadewa Guruan itu tentunya pasti ada tempat untuk pemujaan atau tempat peribadatan. Nah, tapi di sini tempat peribadatan itu atau tempat pemujaan itu konsepnya adalah punden berundak yang berorientasi di Gunung Lawu. Nangis melihat ini. Jadi enggak campuran kok, Pan. Jerukkan dulu. Jeruk iki. Iki luwih jeruk iki. Ini merupakan tangga kedua. Kalau kita tarik garis lurus ya, garis lurus dari atas tangga ini menuju ke bawah, tepat di bawahnya itu terdapat kali tempur atau kali tempuk ya, dan disitulah merupakan sumber mata airnya. Dan menurut informasinya dulu di kali tempur itu terdapat sebuah arca kan, tapi arcanya sudah hilang. Nah, ini umpak ragam hiasnya ya, ini yang diidentifikasi merupakan ciri khas dari era Kerajaan Majapahit. Posisi dari pertapaan situs Kendali Soto ini berada di punggung ya, seperti punggung bukit. Jadi di kanan kiri ini adalah jurang. Jadi kalau di dalam Tantu Panggelaran mungkin ini disebut sebagai geger ketyagan ya, Tapi ini yang mungkin ya ini bagian kan istilahnya modal sing geger isor. atau pertapaan yang berada di punggung pegunungan. Kenapa di sini disebut masyarakat sebagai pertapaan?
karena dulunya di sini merupakan adalah sebuah kawasan dari wilayah Kadewa Guruan, yang tentunya di dalam Kadewa Guruan itu dihuni oleh para pertapa dan para resi, sehingga di sini disebut sebagai pertapaan Kendali Sodo. Ya, itu ya penjelasan dari kami Forkom Angon. Sampai jumpa dan salam budaya. Ngomongnya jangan bintangnya loh.